Kita bersyukur pada hari ini kembali kita akan mendapatkan pengajaran oleh Bapak dosen, Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijonarko. Ya, kita akan memulai dalam doa, mohon kesediaan dari Bapak Daud Sutanto untuk membuka dalam doa perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Daud sudah dijadikan co-host, bisa di-unmute, lalu kita bisa doa bersama-sama. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau berikan kesempatan kami untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman-Mu melalui Dr. Jarod Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat bagi kami semua untuk mendengarkan dan mengerti dan menjadi rema dalam kehidupan kami dan sangat berguna bagi kami dalam aplikasi dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan, keagungan menyata dan berkati Pak Philip yang eh, mengadakan acara ini, juga Pak Jarod yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. 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 Terima Ya, kasih silakan Pak. Pak Dokter. Ya. Terima kasih Pak Daud, terima kasih Pak Philip. Kita akan mulai pelajaran kita. Ya, kita sekarang di sesi yang kelima. Lima atau kan? Ya, yang pertama pemulihan roh, lalu gambar diri 1, 2, 3, 4 ya. Kita yang keenam, serial inner healing akan ada 3 sesi, jadi supaya nggak terlalu buru-buru banget dan juga tidak terlalu panjang ya. Kalau orang lihat rekamannya, waduh 2 jam udah males ngelihatnya. Jadi saya pecah menjadi 3, walaupun mungkin jumlah sesi saya akan bertambah ya. Ya, yang ikut terus ya silahkan, yang mungkin nunggu rekamannya aja, waktunya lebih santai, bisa kapan saja ya nggak masalah ya. Oke, saya pakai PowerPoint yang sebenarnya saya tidak sempat menyiapkan untuk yang versi ngajar ya teologi ya, jadi ini versi khotbah berupa poin-poin, tapi saya harap kita bisa mendapatkan esensinya ya. Mengenai pemulihan roh, jiwa, dan tubuh, pemulihan seutuhnya, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan yang utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, nah 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini sambil nyicil untuk nanti sesi yang keempat, sebenarnya serial inner healing, di mana Alkitab mengajarkan kesatuan antara jiwa dan tubuh. Badannya akan sehat-sehat kalau jiwanya baik-baik. Ya, memang kalau kita mengacu pada Tesalonika 5, maka roh, jiwa, dan tubuh. Atau Paulus berkata, kalau aku berbahasa roh, maka rohku yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi ada pemisahan antara roh dan akal budi. Di mana akal budi itu ya tentu pikiran. Maka perjanjian baru sebenarnya ada beberapa ayat yang kayak mengarah kepada trikotomi. Tapi banyak juga ayat perjanjian lama yang seolah-olah dikotomi. Nah, itu perdebatan yang nggak pernah selesai, tapi kita nggak usah berdebat. Trikotomi juga bisa diaplikasikan, trikotomi bisa diaplikasikan untuk penekanan-penekanan tertentu ya. Yang penting kita bertumbuh, nyawa kita, tubuh kita sempurna, atau roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Nah, berbicara jiwa, maka sekarang saya lebih masuk ke areal dari jiwa ini sebenarnya ke perasaan. Kalau bicara inner healing, luka-luka batin ya namanya batin ya. Tapi batin itu juga sering sebenarnya jiwa yang meliputi pikiran juga ya. Namanya kalau matematika itu gampang ya, 2 tambah 2 ya 4 gitu ya, atau kimia itu ya H2O itu ya rumusnya begini. Tapi kalau udah bicara psikologi, kejiwaan, perilaku, behavior, sikap, nilai, itu memang kadang definisinya tidak bisa tepat banget gitu ya. Ada overlap antara satu definisi atau pengertian dengan yang lainnya. Jadi kita lebih mengambil aplikatifnya ya. Nah, yang menarik bagi saya hari ini yang pernyataan di akhir bahwa sebentar maaf ini ya, Mazmur 34 ayat 19 dikatakan Tuhan tuh dekat dengan orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Nah, berarti kan dari ayat ini aja ya mau di
kupas dari pengertian mana, tapi satu poin saja bagi saya ya berarti hati itu bisa patah ya, jiwa itu bisa remuk atau hati bisa terluka, makanya muncul luka-luka hati, inner healing, kesembuhan luka-luka batin karena batin hati memang bisa bisa patah, bisa remuk ya. Atau ayat yang lain mengatakan misalnya Yesaya 61 bahwa Roh Allah ada padaku, Ia telah mengurapi aku. Untuk apa saya diurapi Tuhan, dipanggil dipilih Tuhan? Untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya. Berarti bukan cuma piring yang bisa remuk ya, tapi mobil yang remuk ketabrak, hati pun bisa remuk hatinya. Tapi kalau berbicara mengenai hati, sebenarnya Tuhan Yesus berkata bahwa hati itu sumber kehidupan. Karena dari hati ini kan disitulah sebenarnya ada sikap, ada value malah yang lebih dalam dari sikap. Dari hati ke pikiran, dari perasaan, dari hati atau nilai ke pikiran, ke mindset, baru dari pikiran itu ke percabulan, disitulah namanya berarti perbuatan. Tapi hati itu sudah kehidupan. Makanya Matius berkata bahwa yang menajiskan itu sebenarnya yang muncul dari hati. Yang meluap dari hati bisa keluar lewat mulut gitu ya. Kalau yang masuk ke dalam mulut ya masuk ke jamban. Tuhan Yesus memang memberikan perkataan-perkataan yang cukup radikal, tapi yang saya ambil intinya saja dari beberapa ayat ini bahwa hati bisa remuk, hati bisa hancur, dan hati itu sumber kehidupan. Nah, sekarang cukup menarik juga adalah nubuat Yesaya, bahwa Yesaya bernubuat, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, teruskan jalan raya, lembah-lembah harus ditutup, bukit-bukit gunung harus diratakan, yang berlekuk-lekuk diluruskan. Waduh, ini nubuatan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan. Yang menarik adalah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka persiapan kedatangan Tuhan ini yang harus dilakukan itu meluruskan jalan raya. Lembah harus ditutup, gunung bukit diratakan, yang belok-belok diluruskan atau diratakan. Nubuatan ini digenapi sama siapa gitu ya? Maka digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Padahal kalau saya baca di Alkitab, Yohanes Pembaptis itu kayaknya nggak ada tuh bawa traktor pergi ke bukit lalu bukitnya diratakan gitu ya. Dia bukan kontraktor, dia nggak ngurusin jalan gitu ya. Jadi kenapa ayat ini digenapinya sama Yohanes Pembaptis kan gitu kan? Jadi emang apa hubungannya nih gitu? Jadi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sehingga dia disebut menggenapi menyiapkan jalan bagi Tuhan gitu. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 3. Maka Lukas menyebut bahwa Yohanes Pembaptis itu bekerja dengan roh dan kuasa Elia, membuat hati orang durhaka kepada orang benar, hati bapa kepada anak, anak kepada bapa. Loh, kok yang dikerjain malah masalah hati, padahal nubuatannya mengenai tanah. Jadi dengan sederhana kita bisa menangkap sebuah ilustrasi bahwa yang dimaksud soal tanah itu sebenarnya hati. Makanya Tuhan Yesus kan juga ada ya, ada perumpamaan mengenai firman Tuhan yang ditabur di atas tanah yang berbatu. Itu kan dia nggak bicara soal firman Tuhan di atas ditabur ke tanah. Gimana naburnya? Emangnya Alkitab dirobekin terus kitabnya digulung-gulungnya ditabur kan enggak. Dia sedang berbicara mengenai hati manusia juga yang diilustrasikan seperti tanah yang berbukit, seperti lembah, seperti jalan yang belok-belok ya, di mana nubuatan ini digenapi oleh Yohanes Pembaptis yang ternyata yang digarap bukan tanah tapi hati umat Israel. Nah, sebenarnya Matius 3:1-2-3 itu koneksinya dengan Yesaya 40 tadi, bahwa setiap gunung dan bukit harus diratakan. Itu kan mengilustrasikan soal hati. Tapi saya mundur ke belakang ke yang agak teologis sedikit gitu ya. Soal Yohanes Pembaptis ini menarik sebenarnya untuk dibahas ya. Kan begini, kenapa sih bangsa Israel tuh nggak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias? Dia yang nabi aja, dia pengajar, dia orang baik, dia nabi, dia bukan Mesias, apalagi Tuhan. Mesias saja enggak gitu ya. Karena orang Yahudi memegang perjanjian lama di mana ada nubuatan bahwa Mesias itu nanti kalau datang itu akan didahului oleh Elia gitu ya. Makanya
Orang-orang bertanya, ya orang Farisi, orang Saduki, Anda cari Alkitab, ayatnya pasti ketemu. Orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, gitu ya, apakah engkau ini Mesias, gitu ya. Lalu ditanya juga. Nah, untuk mengatakan dia Mesias, Tuhan Yesus jawabnya agak belok sedikit, gitu ya. Dia berbicara mengenai Yohanes Pembaptis, ya. Karena kalau orang Yahudi kan ya, kalau Anda Mesias itu Elianya mana, gitu kan. Akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa Yohanes itu Elia gitu ya. Ada ayatnya. Tuhan Yesus menunjuk bahwa Yohanes itu adalah Elia yang akan datang. Apa orang Yahudi percaya? Kenapa saya ketawa? Mana bisa orang Yahudi percaya begitu saja? Oh, Yahudi itu pinter-pinter ya. Anda masuk ke Google coba. 70% pemenang Nobel sepanjang sejarah manusia itu orang Yahudi loh. Ya, pinter ya, makanya nggak langsung percaya. Walaupun yang mengatakan nih lumpuh berjalan, buta melihat ya, Musa juga bikin mujizat ya. Jadi untuk meneguhkan bahwa dia Mesias, dia berkata bahwa Yohanes itu Elia. Maka baca kitab Yohanes ya. Dalam Injil Yohanes, maka orang-orang Farisi Saduki ini datang kepada Yohanes. Baca kitab Injil Yohanes ya. Lalu orang ini berkata kepada Yohanes, Yohanes, apakah engkau Elia? Dan menarik loh, ya, atau mau ditunjukin Alkitab ya biar biar agak seru dikit gitu ya. Oke, mudah-mudahan saya aplikasi Alkitabnya nggak dibuka jadi nggak pakai lama ya. Dan ya sabdanya udah saya tutup ya. Jadi oke, saya cari aja cepat ya. Jadi orang-orang Yahudi bertanya kepada Yohanes Pembaptis ya dalam kitab Yohanes. Saya buka kitabnya dulu. Yang gampang ya kitab sabda aja ya. Nyarinya gampang ya. Oke, saya suka sabda yang ini. Saya lebih senang yang kitab sedikit. Kalau orang biasa itu ya sebentar saya ceritain aja ya. Saya cari. Jadi akhirnya kan orang-orang Farisi Saduki ini datang kepada Yohanes ya, dalam kitab Injil. Ya. Mereka bertanya kepada Yohanes, Yohanes, apakah kamu ini Elia? Menarik, Alkitab menulis begini. Yohanes menjawab, dan dia tidak berdusta. Aku bukan Elia. Saya ulangi ya. Injil Yohanes menulis, Yohanes menjawab, dan dia tidak berdusta. Aku bukan Elia. Jadi ya bagi orang Farisi ya sudah. Kalau dia bukan Elia ya berarti yang itu ngaku-ngaku kalau dia Mesias ya kan. Ya untuk menunjukkan dirinya Mesias dia tunjuk aja hidungnya si Yohanes Pembaptis kalau dia Elia. Sementara Elia ditanya dan Alkitab menulis. Elia menjawab, Yohanes menjawab dan dia tidak berdusta. Saya bukan Elia. Ini yang terutama mahasiswa STT ya, mencoba berpikir kritis ya. Saya tanya dulu ya. Menurut Anda itu Yohanes berdusta enggak? Dia berkata, aku ini bukan Elia gitu ya. Alkitab menulis, Yohanes menjawab dan dia tidak berdusta. Aku bukan Elia. Menurut Anda Yohanes berdusta enggak? Kalau Anda berkata Yohanes berdusta, berarti Anda berkata Alkitab salah. Karena Alkitab berkata dia tidak berdusta. Nah, berarti Alkitab itu benar kan? Dia tidak berdusta. Nah, kalau dia tidak berdusta, berarti dia bukan Elia. Lalu Tuhan Yesus pengen tunjuk hidung orang lain dong. Berarti dia yang salah dong. Untuk menunjukkan dirinya Mesias, dia tunjuk Yohanes sebagai Elia untuk endorse, meyakinkan kalau dia Mesias. Tapi si Yohanes menjawab dan tidak berdusta. Alkitab loh yang bilang dia tidak berdusta. Ada baiknya kita bingung sedikit gitu ya. Gimana nih? Gimana nih? Ya, saya mau bela Yohanes dulu ya. Saya mau bela Yohanes, dia tidak berdusta. Ya, kenapa? Anda tahu, Yohanes ini kan murid anak. Yohanes Pembaptis ini kan anaknya
Zakaria. Zakaria itu orang yang kudus, ya udah umur, udah punya anak. Lalu singkat cerita berdoa, malaikat bilang kamu akan punya anak. Kalau kamu punya anak, kasih nama dia Yohanes titik. Itu nama yang aneh itu, Yohanes titik. Ya, harusnya Yohanes bin Zakaria gitu loh, ya. Karena ya kan di sana itu kan misalnya Yusuf bin Yakub, ya itu anaknya siapa, bin itu kan. Nah, dia tuh namanya Yohanes gitu. Bisa dibayangin Yohanes kecil ini pergi ke sekolah gitu, katakanlah kalau dengan seolah-olah zaman sekarang gitu ya. Namamu siapa? Yohanes. Kan cuma Yohanes nih. Wah, mungkin diledek dia. Ya, gak punya marga gitu ya. Ini bayangkan saya aja nih yang katanya tafsirannya. Dia pulang ke rumah, "Papa, kok namaku Yohanes?" gitu. Wah, bapaknya bilang, "Nak, namamu nih nama dari sorga, nak. Tahu nggak nih? Papa, mama ini sudah umur. Mama udah mandul. Mamamu udah nggak bisa punya anak. Datang malaikat. Wih, bener. Dan dia kasih bilang nih nanti kalau lahir ya kasih nama Yohanes. Jadi ini nama nih dari sorga gitu ya. Bahkan sebelumnya cerita panjangnya nggak begitu ya. Cerita panjangnya nih hebohnya ini sebelumnya gini nih. Kan waktu si Elizabeth mengandung, Zakaria kan bisu ya, bisu. Sampai anak itu lahir, sampai 8 hari, sampai diberi nama. Lah, dikasih nama siapa gitu ya. Akhirnya kan Alkitab menulis tuh, Zakaria minta papan tulis. Dia tulis tuh Yohanes. Nah, semua keluarganya heboh dong. Masa Yohanes? Kenapa begitu? Nah, masa nulis panjang-panjang. Nah, hari itu Zakaria berkata, karena ini nama dari Tuhan. Saya ketemu malaikat itu. Hari itu Zakaria berbicara coba. Wah, maka kita menulis, maka gemparlah gitu ya di wilayah itu gitu. Ada orang bisu, begitu anaknya dikasih nama bisa bicara lagi, istrinya hamil dia bisu gitu. Nah, singkat cerita, Yohanes ini pergi ke sekolah, pergi bermain. Namamu siapa? Yohanes. Lucu namanya, kagak ada marganya gitu. Dia tanya sama papanya, "Papa, kenapa aku nama Yohanes?" Wah, saya yakin bapaknya dengan bangganya, "Namamu nama dari sorga." Nah, wah, dia bercerita gitu ya. Wah, saya yakin juga Yohanes ikut bangga gitu ya. Bangga, Yohanes nih, Yohanes gitu. Kayak singkat cerita aja 30 tahun kemudian ada orang Parsi Saduki bertanya, "Kamu ini siapa?" gitu ya. Elia. Dengan mantap dia berkata Yohanes gitu. Nama dari sorga gitu ya. Makanya Yohanes ini tidak berdusta. Memang dia Yohanes, dia bangga loh. Punya nama kiriman malaikat loh. Gimana kalau saudara dulu orang tua hamil, ibunya hamil, papanya bisu, Anda lahir 8 hari dikasih nama, bapaknya berbicara dan dia menceritakan itu nama dari sorga. Apa Anda nggak bangga tuh? Yang lain nama itu kan dari ensiklopedia, dari Wikipedia, tanya Google apa arti nama ini. Ini dari sorga loh gitu ya. Maka saya bela Yohanes dulu, dia tidak berdusta. Nah, ini polemik nih. Kalau dia tidak berdusta, lah gimana dengan Yesus yang berkata itu Elia? Nah loh, gimana nih menyelesaikannya nih? Oke, maka sengaja tadi saya ambil Yesaya, Markus, Lukas. Yesaya itu menubuatkan bahwa akan ada Elia sebelum Tuhan datang. Tapi Elia yang mana? Nah, sebenarnya Maleakhi juga bagus tuh, Maleakhi 4. Bahwa menjelang datangnya hari Tuhan, maka akan datang Elia, roh dan kuasa Elia. Yang membuat hati Bapak kembali kepada anak, anak kepada Bapak. Dan Maleakhi itu juga diambil, disitir oleh Lukas, ya kan? Ketika Lukas 1 itu kan berkata mengenai Yohanes Pembaptis, dan itu nubuatan mengenai ia membuat hati Bapa, ya sebentar saya kasih tadi lagi, membuat hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Bapa, yang tadi sempat saya munculkan ayatnya, ya Lukas 1, 15-17. Jadi bagi saya Yohanes betul, memang dia ditanya, aku bukan Elia gitu ya. Ini di Yohanes, bukan di Matius. Matius ini menceritakan pelayanan Yohanes yang menggenapi nubuatan Yesaya 40. Jadi Matius 3 menggenapi pelayanan Yohanes, menggenapi nubuatan Yesaya 40. Tapi Yohanes ditanya Pembaptis itu di Injil Yohanes ya. Nah, lalu Injil Lukas itu untuk tadi saya mengatakan bahwa Yohanes tidak berdusta, tapi menurut saya Tuhan Yesus juga tidak salah. Kenapa? Tuhan Yesus berbicara mengenai roh.
dan kuasa. Jadi muridnya Tuhan Yesus namanya Lukas memberikan penjelasan bahwa Yohanes itu bekerja dengan roh dan kuasa Elia. Nah, roh dan kuasa, kalau bahasa karismatik, bahasa zaman sekarang ini ya urapan gitu ya. Makanya sering orang berbicara mengenai urapan Elia. Waduh, ya. Jadi di akhir zaman yang pertama, kenapa saya sebut akhir zaman yang pertama lagi? Ya sudah, jadi polemik lagi ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama didahului dengan kedatangan Elia. Bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Kalau kita baca Wahyu, nubuatan, akan ada pelayanan begini-begini, Musa dan Elia akan muncul lagi. Kok saya bertafsir ya, kedatangan yang kedua pun nanti yang datang bukan Musa dan Elia dalam bentuk fisik seperti kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Yohanes Pembaptis, tapi roh dan kuasa. Tuhan Yesus datang yang pertama kali di satu lokasi, di Israel. Kedatangan yang kedua kali, segala bangsa akan melihat. Kok saya menafsirkan bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, roh dan kuasa Elia akan meliputi banyak hamba-hamba Tuhan yang membawa pada pemulihan keluarga, pemulihan hati. Yang bekerjanya dengan roh dan kuasa Elia, membuat hati Bapak kembali kepada anak, anak kepada Bapak, pemulihan orang tua anak, pemulihan keluarga, inner healing, luka batin. Untuk apa? Menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kembali roh dan kuasa Elia akan bekerja. Namanya bisa Pak Jarod, bisa Pak Fen, bisa Pak Filipus, bisa Pak Patrick, bisa Pak Ibu Lia Tobing, bisa laki, bisa perempuan, tapi diurapi dengan roh dan kuasa Elia untuk menyiapkan kemuliaan Tuhan datang. Jadi ini seperti bahasa nubuatan teologis, terminologi roh dan kuasa. Jadi tidak mungkin juga Tuhan Yesus salah. Kalau salah dia bukan Tuhan. Dia ngaku-ngaku Mesias. Kita percaya dia Tuhan. Dan dia menunjuk Yohanes itu adalah Elia. Tapi yang dia maksudkan adalah roh dan kuasa Elia seperti yang ditulis oleh muridnya Lukas. Kan Lukas menulis ketika Tuhan Yesus sudah diangkat ke sorga. Ya, dia mulai menulis ya lebih sistematis. Ya, sehingga bisa dipelajari roh dan kuasa Elia. Oke, kita balik lagi ke mengenai inner healing. Tapi tadi paling nggak berbicara inner healing ini, luka-luka batin adalah pelayanan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang bisa diartikan dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama, orang yang bekerja, melakukan pelayanan inner healing, hati Bapa kepada anak, anak ke Bapa, bernama Yohanes, yang disebut oleh Tuhan Yesus bekerja dengan roh dan kuasanya Elia. Nah, saya berandai-andai, di akhir zaman ini mestinya juga kembali roh dan kuasa Elia ini bekerja untuk membawa umatnya masuk dalam kesempurnaan, masuk dalam pesta kawin anak domba, siap melakukan diikut dalam pengangkatan dan berbagai istilah-istilah terminologi kesempurnaan yang ada ya. Menjadi mempelai Kristus dan seterusnya, itu kan istilah-istilah untuk kesempurnaan atau keserupaan dengan Tuhan. Nah, maka kembali saya kepada Yesaya 40 yang adalah bahasa ilustrasi untuk membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan termasuk dalam hidup kita. Maka setiap gunung dan bukit diratakan. Kan Yohanes nggak bawa traktor ke gunung. Yohanes membuat hati Bapa kembali kepada anak-anak kepada Bapa. Artinya pelayanan hati. Hati apa yang diwakil oleh gunung? Ya hati yang sombong, yang angkuh. Ya. Gunung, tahu kan gunung? Gunung itu kan susah dilalui. Ya, itu ciri orang yang luka hati, itu orang yang susah dilalui. Anda ketemu nggak pendeta, hamba Tuhan, ketua yayasan, ketua kelas, ketua apa lagi? Pokoknya ya dosa-dosa ketua gitu. Susah dilalui kayak gunung ya. Segala sesuatu nggak boleh bergerak kalau nggak izin saya dulu gitu ya. Jadi ya nggak ada kreativitas, nggak ada movement, nggak ada kegiatan, semuanya nunggu bos bersabda kayak Tuhan bersabda. Susah dilalui dan dia tuh susah banget diminta izin gitu ya. Nah, aduh. Nah, siapa yang susah dilalui ini? Kalau jemaat ya, ini maaf di ngomongin pendeta ya. Kalau jemaat itu bilang begini, kalau Pak Pendeta tuh gampang, dimintain izin ya gampang, dimintain proposal gampang, dia tanda tangan gitu ya. Ibu yang susah, Bapak udah tanda tangan, nanti nggak jadi tuh. nanti nggak jadi tuh. Wah, ada yang susah dilalui di sini.
Ada yang susah dilalui, hatinya kayak gunung, aduh harus diratakan dulu. Siapa yang bisa diratakan makhluk hidup satu itu? Gitu ya. Nah, susah dah, hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang bisa gitu ya. Wah, hatinya sombong, angkuh tinggi, susah dilalui, tidak bisa. Aduh, sampai muntah darah dah. Ya, sudahlah, mendingan saya nyerah aja lah, nggak usah dah. Karena minta izin yang, kalau harus minta izin makhluk hidup satu itu, nggak usah dah, gitu ya. Wah, ternyata ada makhluk hidup satu yang hatinya sombong kayak gunung, susah dilalui. Angkuhnya luar biasa. Ya. Jadi arogan, ya nggak boleh. Ya tentu kita harus harus ada yang namanya hierarki dalam perusahaan, ada di gereja juga ada. Tapi pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa mendelegasikan, dan tidak semuanya tentu didelegasikan, tapi juga tidak semuanya dipegang sendiri sehingga organisasi tidak bergerak. Sering di perusahaan sekuler itu hal-hal seperti ini lebih jelas. Ya, apa yang didelegasikan, apa yang tidak, karena perusahaan aturannya lebih jelas. Nah, sering di pelayanan itu ada orang yang balik kepada pelajaran sebelumnya, citra diri, orang merasa insecure, orang merasa tidak aman. Nah, untuk mengamankannya, supaya dirinya tetap terus berperan, dibuat peraturan, segala sesuatu harus izin dia, gitu ya. Akhirnya organisasi mampet. Anda boleh studi banding, enggak? Ya, yang masih mahasiswa studi banding, kita tidak menjelekkan gereja atau mengagungkan sebuah gereja, tapi gereja-gereja modern yang perkembangannya luar biasa, di luar plus minus pelajarannya sesat apa tidak, mamon apa tidak, hedon apa tidak, kita bicara soal manajemennya misalnya. Maka gereja-gereja baru yang termasuk gereja baru itu ya belum lama, paling baru 10 tahun, baru 5 tahun, perkembangannya luar biasa. Mereka manajemennya transparan. Hal-hal yang didelegasikan jelas. Tidak banyak stuck di orang-orang yang susah dilalui. Ya. Jadi seperti mengadopsi perusahaan sekuler, tapi kalau itu bagus buat pelayanan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti kita lanjut di diskusi tanya jawab. Hati yang seperti gunung yang susah dilalui, gitu ya, mudah kesinggung, marah. Apalagi yang dilakukan Yesaya, Matius, Yohanes Pembaptis, nubuatan Yesaya. Ya lembah itu kan berarti kan mewakili hati yang minder, tertutup, frigid, ya. Nanti sekaligus kita bikin rekap ya, rekap ciri-ciri hati yang terluka hari ini ya. Mengasihi diri sendiri, mengasihani, ya, mengasihi itu betul, tapi mengasihani ini salah ya. Frigid itu dingin seksual. Ya, orang harus jaga kekudusan, tapi jangan sudah menikah lalu menganggap seks suami istri itu nggak kudus, itu berlebihan juga ya. Itu namanya frigid. Frigid itu sebenarnya hati yang terluka. Setiap jalan yang berliku-liku ya harus diluruskan. Apa itu jalan yang berliku-liku? Kan Yohanes nggak bawa traktor meluruskan jalan gitu ya. Ya mewakili hati yang bulat, belak-belok bulat. Jadi pendeta tuh bisa bulat loh. Nah, tahu pendeta bulat? Ya, sekarang ngomong A, nanti 2 hari direvisi, minggu depan ngomong direvisi lagi. Waduh, ya netizen enak aja tuh, tinggal videonya dipotong, lalu yang satunya dipotong, yang bener yang mana? Itu pendeta bulat ini. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, minggu depan ngomong C. Itu namanya pendeta bulat itu, hatinya berbelak-belak. Biasa, kenapa sih nggak A, B, B, selebihnya adalah dari si jahat, gitu ya. Mau ngomong A aja belok B lalu ya saya ngomong begitu tapi maksud saya tidak begitulah, maksudnya gimana gitu ya, bulat gitu ya. Dan kita nggak bisa berkata begini, itu orang itu omongannya bulat tapi sebenarnya hatinya lurus, ya nggak ada ayatnya. Orang kita berkata yang keluar dari mulut itu meluapnya dari hati kok, yang mulutnya bulat ya hatinya bulat ya kan. Iyalah, mulutnya kasar ya hatinya kasar, nggak ada. Pak itu kan ngomongnya kasar tapi hatinya lemah lembut ya nggak ada yang keluar dari mulut itu meluapnya dari hati. Ya udah, itu udah jelas kan gitu kan ayatnya begitu gitu ya. Jadi sebenarnya hati manusia itu ya kelihatan dari sikapnya, dari perilakunya, dari mulutnya kan gitu ya. Tapi tidak berarti ya tegas itu salah, ya kasar yang salah, tapi tegas harus ya karena hati tegas juga boleh. Bulet itu pelintat-pelintut itu artinya dolak-dalik. Ya, dolak-dalik itu pendirian berubah-berubah, nggak punya pendirian, nggak punya sikap. Hatinya bulet, suka bohong, berbelit-belit, pelin-pelan, ingkar janji, tidak jujur. Nah, itu namanya hati yang berlekuk-lekuk. Hati yang bercabang, makanya Alkitab berkata orang yang mendua hati nggak dapat apa-apa, emosinya labil. Sebentar marah, sebentar nangis,
sebentar marah, nyesel, sebentar nyumbang. Sekarang tak buat perinciannya dengan ayat-ayat tadi, dibuat perinciannya biar lebih ada ya. Jadi apa sih ciri hati yang terluka? Kan kita mau bicara inner healing. Hari ini kita belajar ciri hati aja. Senin depan kita belajar sumber-sumbernya. Apa yang membuat orang itu? Ya kalau sekarang mau dibahas, ditanyakan ya kita jawab juga. Tapi saya bikin hari ini kita bahas ciri-ciri hati yang terluka. Sekaligus buat checklist. Ya, siapa tahu hati kita, ya orang kan udah penuh Roh Kudus, hatinya udah pulih, yang tinggal di dunia. Bisa nggak terluka lagi? Ya bisa aja kalau dilukai kan gitu kan. Dilukai dan membiarkan dirinya terluka. Tapi segera sembuh bisa ya. Jadi ciri hati yang terluka itu apa sih? Inferior itu malu yang mendalam. Tentu orang harus punya rasa malu ya. Kalau nggak punya rasa malu ke jalan pakai cawat atau malah telanjang itu juga hati yang terluka. Tapi kesaksian malu, maju ke depan malu, bicara malu, lagi gimana gitu, gimana mau melayani gitu ya, semuanya malu gitu. Itu ciri hati yang terluka. Dia ada sesuatu yang merasa dirinya nggak layak. Loh memang manusia itu nggak layak, tapi kan ketidaklayaan kita udah diselesaikan dengan pengampunan. Kita minta ampun, kita diampuni, kita nggak kudus, kita dikuduskan. Kalau kita masih merasa nggak layak terus ya itu hatinya jangan-jangan memang belum mengaku dosa, jangan-jangan belum dilahirkan kembali. Orang sudah dilahirkan kembali ya harus merasa mengaku yakin dirinya anak Tuhan ya. Tentu kita harus, orang Jawa bilang unggah-ungguh gitu ya, tapi kalau malu berlebihan ya. Nah kebalikannya tidak punya rasa malu ya, ya terlalu berani bertindak yang bukan wewenangnya. Sekali lagi kita juga jangan menjadi gunung yang susah dilalui ya. Kita mendelegasikan dengan aturan yang jelas, standar operation prosedur SOP kalau di perusahaan ya, di gereja juga kadang ada jelas. Tapi superior ini orang yang berani bertindak yang bukan memang haknya, yang bukan wewenangnya. Nah itu superior namanya ya. Tertutup, jadi menjadi orang yang misterius. Kalau bicara pelayanan, oke. Begitu ditanya rumahnya di mana, sudah nikah belum, anaknya berapa, pokoknya hal-hal pribadi dia belokkan ke yang lain. Dia lebih senang ngomong bahasa Ibrani aja gitu ya, biar kelihatan pinter. Tapi kalau ditanya soal keluarga, dia takut keluarganya ada aib, istrinya ada apa, anaknya kenapa. Padahal anak kenapa, istri kenapa itu kan biasa. Memangnya ketua sinode nggak punya masalah keluarga. Jadi manusia semuanya punya masalah. Cuma kan kita berproses, menang terhadap masalah, akhirnya menguasai masalah, kita menghadapi masalah. Jadi ada orang yang misterius. Nah sekarang ini nggak bisa jadi orang misterius. Anda mau ke Amerika, ngurus visa, Anda harus punya akun sosmed. Nanti akan ditanya Instagram, Facebook, atau sosmed yang lain apa. Kalau Anda nggak punya, Anda akan dipanggil untuk wawancara. Padahal sekarang ini urus visa Amerika, itu nggak perlu wawancara, visa online. Saya apply data lengkap 2 hari keluar. Nggak pakai lama, 2 hari keluar. Ya, kenapa? Karena mereka akan namanya digital footprint, rekam jejak kita secara digital. Dia buka aja Instagram kita, Facebook kita, wih banyak motivasi, wih nggak ada gambar aneh-aneh ya kan. Nah begitu nggak punya, dianggap misterius, panggil buat wawancara. Zaman sekarang orang nggak punya akun sosmed dianggap misterius. Kenapa nggak punya? Ya, ya diwawancarai, jangan-jangan sakit, ada luka batin, nanti di sana jadi teroris. Jadi orang misterius itu ya Anda harus, zaman sekarang harus punya. Bahkan kalau anak remaja SMP SMA sekarang tak bilangin punya akun dari sekarang, dan kalau perlu punya 2, yang satu untuk pribadi, satu untuk portofolio. Portofolio itu misalnya kayak pelukis atau desainer, ngedesain, pilih yang bagus banget, upload, pilih yang bagus, upload ya. 2-3 tahun lagi lulus kuliah, nggak usah nunggu lulus kuliah, Anda udah dapat pekerjaan. Dan digital footprint itu nggak bisa hilang ya. Anda upload di Facebook, Instagram, lalu nyesel nih, dihapus. Orang lain nggak bisa ngelihat. Polisi bisa ngelihat, kedutaan bisa ngelihat. Maka pernah dengar kisah di Jakarta, ada seorang anak SMA dapat beasiswa, keluarganya syukuran, sekolahnya syukuran, 3 minggu kemudian dari Amerika, beasiswa dibatalkan, karena mereka menemukan anak ini mengupload sedang nendang kucing dengan gembira. Dan itu dianggap attitude dan tidak baik, karena di sana banyak orang yang konsepnya penyayang binatang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda upload. Itu namanya digital footprint. Semua yang Anda upload di YouTube, di Facebook, Instagram, Anda bisa mendelete dari akun Anda, tapi Anda tidak bisa mendelete dari sistem. Semuanya kerekam. Itulah kenapa ketika misalnya sidang korupsi, polisi bisa menunjukkan Anda WA dengan dia jam sekian, tanggal sekian, tulisannya begini. Ya, makanya kalau koruptor mungkin nggak suka gadget yang modern.
Dia suka Nokia yang baterainya bisa dicabut. Nah, itu nggak bisa dilacak tuh. Ya, kalau HP modern yang baterainya nggak bisa dicabut, itu offline pun itu HP ada di mana, pakai 2 pemancar, ketahuan posisinya lagi di mana, walaupun Anda matikan, karena baterainya masih ada di dalamnya. Ya, yang HP jadul nggak bisa, ya nggak bisa dilacak keberadaannya. Misalnya untuk alibi, saya nggak berbuat begitu kok, pada jam itu saya ada di sini. Nah, ini Anda bawa HP ke sana, gitu ya. Jadi kita hidup di era digital. Nah, kembali lagi saya hubungkan ke hati yang terluka. Hati Anda, portofolio Anda bisa kelihatan di sosmed. Tapi kalau orang tidak punya sosmed, itu dianggap orang misterius. Dan orang misterius itu orang-orang yang hatinya terluka. Maka Anda harus punya. Ya, hati pulih, punya sosmed, punya Instagram, punya Facebook, upload yang baik-baik. Ya, orang baik pasti upload yang baik. Ya. Jadi orang yang tertutup aneh. Kalau zaman sekarang orang nggak punya sosmed tuh aneh, gitu ya. Kecuali punya alasan tersendiri waktu wawancara, ya nanti visanya keluar juga kalau kita bicara visa Amerika. Semua yang berlebihan itu sebenarnya ada akarnya, ya. Yang benar itu kan penguasaan diri, ya. Terbuka berlebihan, ya. Orang lain cerita ke Singapura, dia nggak ditanya. Wah, juga saya kemarin ke Singapura juga, malah saya bablas ke Malaysia tuh, lanjut ke Hong Kong, siapa yang tanya gitu ya. Kayaknya kalau dia nggak bercerita, itu kayak dia nggak akan dihargai gitu. Jadi dia pengen menceritakan semuanya. Ya kita bercerita juga, tapi kalau kita nih udah jadi hamba-hamba Tuhan, berceritanya sesuai dengan konteks, ya kan. Oh, temanya lagi tema penderitaan, ya kita cerita penderitaan kita. Dipanggil khotbah soal berkat, ya kita cerita dapat berkat. Jadi kita nggak cerita yang di luar konteks dan cerita yang memang menguatkan bahwa lewat cerita ini meyakinkan bahwa Alkitab digenapi, bahwa hukum firman Tuhan masih berlaku. Jadi pengalaman kita hanya untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan itu benar, gitu ya. Jadi hanya sebagai opsi tambahan. Nah, yang disebut orang yang terluka hatinya itu menutup semua ceritanya atau menceritakan semuanya. Jadi terbuka berlebihan. Ya. Trauma, nah, ini makin lama makin ini ciri luka ini makin parah ya. Dari yang mulai ringan trauma itu ya trauma tempat tinggi, trauma gelap, trauma coro, trauma. Jadi orang pernah jatuh dulu mungkin waktu kecil, naik pohon jatuh, apa jatuh. Terus udah SMA, udah kuliah, ya pergi ke liburan, yang lain naik jet coaster, dia udah mikir, kalau rantainya putus gimana ya? Kalau listriknya mati gimana ya? Udah mikirnya negatif aja. Ya kayaknya nggak bisa bikin naik jet coaster, nggak bisa naik tinggi. Loh ada orang lulus kuliah, dia nilainya bagus banget, melamar pekerjaan. Yang lain susah nggak diterima pekerjaan. Ini diterima pekerjaan di Jakarta, kantornya di lantai 17 gitu. Naik lift pusing, gemeter, besok mengundurkan diri. Jadi trauma tempat tinggi. Jadi hati yang terluka, trauma itu udah parah sebenarnya. Kalau orang sampai trauma itu sebenarnya sakit mentalnya udah parah. Trauma gelap, trauma coro, trauma darah, trauma naik mobil. Ya memang kalau diceritakan alasannya pasti masuk akal. Kita memahami. Justru dengan mengetahui cirinya ini, nanti kita akan melakukan konseling ya untuk membantu orang sembuh. Karena semua trauma bisa disembuhkan. Jadi kita masih bikin daftarnya dulu, ciri-ciri orang yang hatinya terluka. Ketemu orang yang trauma gitu ya, wah nggak mau ke tempat tinggi, takut gelap, tidur lampunya terang benderang, ya gimana? Itu nanti melatoninnya nggak banyak, tidurnya nggak bisa pules, matanya mudah sakit. Jadi tidur itu ya bagusnya tutup mata, ya lampunya pun gelap, ruangannya gelap, kalau perlu malah pakai penutup kaca, ya penutup mata, ya biar benar lebih gelap lagi. Ini saya punya penutup mata, ya tutup pakai, wah gitu ya. Itu nanti hormon yang namanya melatonin dan serotonin akan jauh lebih banyak kalau kita tidur dengan penutup mata, ya tutup mata, gitu ya. Ini ada talinya yang tutup mata, ya. Ini emang kainnya tebal karena kainnya memancarkan energi inframerah, kain khusus, ya. Tapi nggak harus seperti itu pun nggak apa-apa, ya. Tapi ada orang yang takut gelap, ya bagaimana takut gelap? Takut tempat tinggi, takut darah, yang manusia takut sama coro gitu ya. Takut apa? Ya sama udah ambil baikon aja dibunuh kan itu ya. Takut merasa berdosa ya. Coro itu kan kencingnya racun ya. Membunuh coro sama membunuh nyamuk ya sama, nggak perlu merasa berdosa untuk membunuh coro gitu ya.
Tapi kalau namanya trauma gitu ya, lihat coro jerit-jerit gitu ya. Ini coronya ngelihat kita jadi aneh kali ya. Ini manusia aneh. Nah, kalau saya kan mau lari itu, takut sama manusia. Ini ada manusia takut sama saya gitu. Kalau dia bisa bicara gitu langsung pasti langsung kumpul kumpul kumpul. Ada manusia aneh gitu ya, trauma coro. Tentu kita harus menjaga kekudusan, tapi frigid itu dingin seksual. Nah, sudah menikah, gimana? Namanya suami laki-laki pengen bercinta, pengen seks, ibunya frigid. Lalu apa nggak merasa ada diperkosa sepanjang pernikahannya? Betapa beratnya itu pernikahan kalau seks itu merasa diperkosa. Kayak legalisasi KDRT seksual gitu ya. Ya siapa yang salah? Ya sebenarnya bisa juga sebenarnya suaminya normal saja gitu ya, tapi istrinya yang frigid. Frigid itu dingin seksual. Anak lahir 5 tapi nggak pernah orgasme dan seterusnya ya. Lidah tidak terkendali. Ya, udah cukup jelas, nggak perlu dijelasin ya. Itu ciri hati yang terluka. Lagi ciri hati yang terluka, emosi labil, dolak-dalik tadi seperti ya, tanah yang berliku-liku. Ya. Tentu kita harus kritis, tapi bukan selalu mengkritik. Ya, apalagi sampai mengutuk, itu tanda orang kepahitan. Semuanya dikritik, pemerintah dikritik, sinode dikritik, pembantu dikritik, semuanya orang jelek gitu ya. Nggak lihat orang tuh nggak ada baiknya gitu ya. Jadi tanda bahwa dia hatinya terluka. Tentu kita harus hati-hati. Tapi kalau cemburu terus, curiga terus, ya selalu curiga, berpikir negatif, itu nih ada hati yang terluka, yang menjadi akar perilaku dia selalu curiga, nggak pernah percaya. Kita kasih cerita ya. Ada seorang suami ya yang ikut camp pria sejati. Wah itu kan camp keren banget tuh ya. Para bapak-bapak, para laki-laki diajari jadi pria sejati, menghargai wanita, ya menolong, memberikan prioritas, ngerti perasaannya, belajar mendengar. Wah ada pokoknya hebat pelajarannya. Jadi singkat cerita ada seorang bapak ikut camp pria sejati. Wah dia nangis-nangis, dia bertobat sungguh-sungguh, lalu dia pulang ke rumah dan dia berubah menjadi laki-laki yang baik. Nah, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, istrinya ini bingung gitu ya, kok suaminya jadi baik gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya tentu Bapak mengharapkan sesuatu ya, tapi yang terjadi bisa sebaliknya gitu ya. Karena suami ini, istri ini curiga gitu lah, kok suaminya ini kok 5 hari terakhir ini kok baik banget gitu. Makanya si istri ini nyari ibunya ya, mah, suamiku ini udah 5 hari ini baik banget loh. Begini-begini gitu. Menurut mama gimana ya gitu. Kenapa ya gitu. Menurut mama, kalau mama gimana gitu. Wah, mamanya punya pengalaman gitu ya. Ya bukan pengalaman sebenarnya, trauma, luka hati. Wah, kalau suami baik hati, denger mama, percaya mama, hati-hati loh, hati-hati itu pasti ada maunya. Kalau nanti dia mau minta fotokopi sertifikat, jangan dikasih aslinya, kamu yang fotokopi, kamu kasih fotokopiannya. Pokoknya kalau laki-laki sudah baik hati, kamu harus hati-hati. Saya dengar cerita ini, aduh, betapa dunia ini hati sudah terluka. Dibaikin aja curiga coba, dibaikin aja curiga. Coba kalau nggak percaya, Anda mulai baik di kantor, Anda mulai baik di kantor deh, Anda mulai baik di lingkungan, ya. Nanti pasti ada yang bisik-bisik. Ya itu baunya apa sih? Jangan-jangan dia, karena mereka tuh nggak percaya bahwa ada orang baik gitu loh. Karena dunia ini jahat, dunia ini jahat. Jadi, aduh, karena itu mungkin mereka berkata begini, Pak Jarod itu lagi dimanfaatkan loh Pak. Kok Bapak itu nggak terasa sih Pak dimanfaatkan orang? Aduh, kadang saya jawab balik. Kamu mau nggak mendamaikan orang lain? Oh ya mau Pak. Ya jadi jembatan, menjembatani dua pihak. Gitu. Kamu mau menjembatani dua pihak supaya mereka rukun? Oh ya mau Pak. Oh iya, namanya jembatan itu habis dipakai, itu diinjek-injek. Sudah nyebrang, mereka lupa. Nah kalau Anda nggak punya hati jembatan ya nggak bisa melayani, gitu ya. Oh, jadi Pak Jarod itu memang baik beneran ya. Maksud lo, maksud lo saya ini nggak baik beneran nih. Ya begitulah dunia ini kawan. Dunia ini panggung sandiwara, kata Ebit GAD, tapi saya tidak bersandiwara. Ya kita baik beneran.
orang lain akan curiga. Nah, mereka hatinya terluka. Memberontak, bertengkar, berdebat. Kita boleh berdebat, tapi kalau semuanya didebat ya, dan debatnya ngotot. Berdebat yang teologis bagus. Berdebat untuk akademik, oh bagus, untuk mencari kebenaran gitu ya. Tapi berdebat untuk menyalahkan orang lain, wah kamu tuh goblok gitu ya. Kamu tuh lulusan apa? S1 belum lulus. Aku ini dokter nih. Nah, itu kan namanya berdebat yang loh, bisa loh dokter salah juga bisa loh. Jadi berdebat itu ya nggak usah, apalagi suami istri bertengkar gitu ya. Wah kamu nih goblok loh, kata pakai kata-kata goblok loh. Suami yang sarjana mungkin kadang-kadang bisa kebablasan, istrinya yang mungkin lulusan SMA mungkin malah bisa benar. Jadi bertengkar itu ya kalau udah sampai memberikan label goblok, bodoh begitu ya. Apalagi Jawa lo, Cina lo, Batak lo, aduh suku dibawa-bawa. Itu kan sebenarnya kan bukan bukan bertengkar, bukan berdebat itu. Ya. Tanda ciri yang terluka itu frustasi, stres, apatis, ya udah jelas istilah-istilah yang jelas. Kembali kepada level yang rendah sebenarnya gelisah, ya. Tentu manusia itu wajar gelisah. Tapi orang yang tidak hatinya terluka, begitu dia gelisah, dengan cepat sekali hatiku tenang bersama denganmu, Tuhan. Kau perlindunganku. Aku tidak takut Tuhan apa yang dilakukan oleh manusia kepada aku. Kaulah yang memiliki nyawaku gitu ya. Dengan cepat dia mengatasi gelisahnya. Dengan cepat dia mengatasi stresnya, misalnya mengalami masalah besar ya stres tapi dengan cepat ya. Orang hati yang terluka dia akan larut di situ, dia akan selalu ada di tempat itu. Dia gelisah terus-menerus, dia kecewa. Kejadiannya udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah 5 tahun, ya kecewanya masih dibawa gitu ya. Hari ini dikhianati, hari ini kecewa, minggu depan kecewa ya masih dimaklumi gitu ya. Tapi kalau sudah ceritanya udah kapan gitu ya. Ya kalau cerita dulu kecewa nggak apa-apa ya. Dulu saya kecewa, saya sakit pinggang loh, saya mengampuni, saya sembuh gitu ya. Ya cerita dulu kecewa gitu kan. Sekarang nggak kecewa lagi. Nah ini saya nggak bahas. Ini buat nanti sesi yang keempat. Dan hati juga buat nanti sesi yang keempat aja. Hari ini kita cukup sampai di ciri-ciri hati yang terluka. Terus kita masuk di tanya jawab. Kalau kita selesai ya. Oke, ada pertanyaan. Saya juga bikin untuk bisa unmute ya. Tapi kalau ada pertanyaan tertulis lebih dahulu, lebih mudah. Saya akan menjawab pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau mau langsung raise hand lalu unmute ya boleh juga ya. Kalau nggak ada double sih ya langsung raise hand dan unmute langsung bicara. Tapi kalau yang angkat tangan double ya mungkin nunggu ditunjuk dulu. Kalau enggak ya bisa langsung ya. Mau berbagi juga boleh, mau bertanya boleh. Saya harapkan sih bertanya sesuai dengan tema dulu. Nanti kalau nggak ada, ya baru mau mundur ke belakang, Pak, mengulangi yang gambar diri dulu, yang citra diri, atau ya boleh juga. Ya. Bertanya untuk yang sebenarnya masih nanti pun juga nggak masalah ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau kita break dulu sebentar ya. Kita ke toilet, kita minum, atau 2-3 menit kita kembali lagi. Ya, saya pause rekamannya dulu. Ya, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab, tapi saya berikan mengulang gambaran serial inner healing. Akan ada 4 sesi minimal. Yang pertama hari ini adalah mengenai ciri-ciri luka hati dengan sedikit pendahuluan agak teologis mengenai Yohanes Pembaptis, roh dan kuasa Elia mendahului kemuliaan Tuhan dinyatakan, dalam hal ini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Analog nanti saya menafsirkan kedatangan Tuhan yang kedua juga akan didahului oleh roh dan kuasa Elia untuk membawa sebuah kegerakan hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Bapa, pemulihan hati, inner healing, luka batin, supaya jemaat Tuhan hatinya dipulihkan ya untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Nanti sesi yang kedua minggu depan, kalau sekarang ciri-ciri hati luka, nanti sumber luka hati. Baru yang ketiga pemulihan luka hati, atau mungkin 3 dan 4. Yang ketiga mengenai luka hati, pemulihan, dan kesembuhan fisik. Jadi saya akan kaitkan langsung ke juga mengenai konsep Alkitab, mengenai inner healing and miracle. Ya, oke. Sekarang saya akan mulai baca pertanyaannya. Oh ya, satu lagi. Nanti akan ada makalahnya ya. Cuma saya masih, karena saya agak buru-buru hari ini,
malam ini saya akan flight ke Manokwari, ke Papua. Jadi nanti pulang dari Papua baru saya cari filenya di komputer mana. Untuk yang serial Inner Healing ini akan ada bukunya, yaitu Hati yang Indah, nama judulnya. Ya. Diterbitkan oleh Andi Offset, tapi saya masih punya e-booknya, filenya, PDF-nya untuk dibagikan. Ya. Oke, saya baca pertanyaan dari atas. Bagaimana menyingkapi orang yang hatinya terluka karena dia selalu melukai saya berkali-kali dan saya orang yang malu untuk bertengkar. Apakah boleh saya tidak lagi meresponi, tidak lagi ingin bergaul dengannya? Ya, orang yang melukai berkali-kali dia orang yang luka hatinya. Tapi kita yang juga dilukai berkali-kali bisa menjadi terluka hatinya. Maka yang paling penting kita sendiri dulu jangan sampai terluka. Ya, kan tidak mudah. Kita ketemu orang yang selalu meledek, selalu menghina, selalu membuli, ngata-ngatain, jelek-jelekin. Nah, untuk kita sendiri supaya tidak terluka, makanya ini urutannya pas ya. Kalau kita kembali ke modul yang sebelumnya mengenai gambar diri, kalau kita gambar diri kita kuat, jadi kalau kan banyak ya anak-anak itu dibully gitu. Gimana caranya? Mau dipindahkan sekolah? Mau dipindahkan kemana di dunia ini? Mau dipindahkan surga? Doain aja Tuhan panggil kan gitu kan. Kalau kita namanya di dunia ini, ya dunia ini jahat. Dimanapun orang akan ada yang membuli, ada yang memfitnah, menjelekin, melukai, karena memang kita tinggal di dunia yang terluka. Tapi kalau kita ini punya gambar diri yang baik, kita dihina, jelek lu gitu ya, ya kita nggak marah, kita nggak merasa kena dengan ejekan itu. Ya, jadi senjata yang hebat, ya bukan paling yang bagus untuk menghadapi orang yang melukai kita adalah kita punya gambar diri yang baik. Tapi kita punya gambar diri yang baik kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Nah, kita tidak terluka karena kasih Tuhanlah yang menyembuhkan luka hati kita. Nah, sekarang bagaimana menyikapi orang yang hatinya terluka dan dia selalu melukai saya berkali-kali? Kalau kita dalam posisi bisa menghindar dan tidak bergaul dengannya, berarti itu namanya teknik menghindar. Ya bisa saja, ya karena kita nggak siap. Tapi dalam posisi tertentu mungkin kita nggak bisa menghindar. Misalnya pribadi itu adalah suami, pribadi itu adalah istri, pribadi itu adalah mertua. Ini kita dalam posisi tidak bisa menghindar. Dilukai terus berkali-kali. Mertua saya orangnya begini. Emangnya Daud mertuanya kayak apa? Dia mau dibunuh mertuanya, dia difitnah mertuanya, dia disingkirkan mertuanya, ya kejar-kejar mau dibunuh mertuanya. Di suatu gua, dia bisa balas tuh. Dia potong aja kainnya. Lalu Saul keluar dari gua. Saul, aku sayang kamu. Dia kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam posisi kita bisa menghindar, boleh saja kalau kita tahu kekuatan kita ya, daripada hati saya nanti terluka, Pak. Saya jadi nggak damai, saya nggak bisa sejahtera, saya nggak bisa pelayanan, terus terang saya nggak setabah. Saya akan terluka kalau ketemu terus dia. Ya udah menghindar nggak apa-apa. Ya. Tapi ada kondisi tertentu di mana Anda nggak bisa menghindar kalau orang itu adalah orang dekat. Suami, istri, anak, orang tua, mertua. Maka untuk hal itu kita harus punya trik yang lain ya. Tapi untuk ini apakah saya tidak ingin lagi bergaul dengannya? Ya bisa ya. Untuk sementara kita tidak membuat kita terluka, maka kita bisa menjauhi ya. Karena kita bicara pergaulan juga pergaulan yang buruk bisa merusak perilaku kita ya. Izin bertanya bagaimana dengan orang yang suka berubah-ubah? Ya itu tadi, itu kan tanda cirinya. Ciri orang yang tidak stabil, tidak punya pendirian. Ya, bisa juga karena kalau kita kemarin pas belajar gambar diri kan ada belajar mengenai temperamen dasar ya, di mana orang kolerik cenderung kuat pendiriannya, orang sanguin terlahir dengan cenderung berubah-ubah. Kayak Petrus ya kan, sebentar percaya, wah aku nggak akan meninggalkan gitu ya, anak kecil perempuan, hamba perempuan, budak perempuan aja, aku nggak kenal dia, waduh, dolak dalik pelin pelan. Tapi kan Petrus tidak seperti itu lagi setelah dia penuh Roh Kudus. Dia mengalami kepenuhan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Petrus, apa kamu mengasihi aku? Nangis dia. Dan sejak itu, jangankan menyangkal. Dia tahu kalau dia ke Roma akan disalib, dan dia tetap pergi ke Roma. Dan di Roma dia disalib, dia minta dibalik. Jadi Petrus menjadi orang yang sangat pemberani. Dan ketika setelah selesai hari Pentakosta,
lalu pergi ke bait Allah, ada orang lumpuh, siapa yang membangkitkan? Siapa yang berbicara? Siapa yang berkata di hadapan sidang tua-tua Israel? Petrus. Dia berubah. Jadi orang bisa berubah, tapi jangan berubah-ubah. Ikut retret, nggak jadi, ikut deh, nggak jadi. Ini mana sih ngerepotin panitia tuh, udah sedikit-sedikit berubah gitu ya, udah berubah ikut retret apa enggak sih masih mending gitu ya, ntar berubah pendirian, janji, berubah pendapat. Sebentar ngomongin A begini, ngomongin B lagi begitu, lalu habis gitu, kan kamu yang ngejelasin sama saya, iya tapi saya nggak maksud begitu, ya menghindar lagi, nah itu dia, itu orang yang hatinya terluka. Nah, melihat orang seperti itu, kita harusnya bukan jengkel, bukan benci ya, kita kasihan. Aduh kasihan ya orang begitu, nggak bahagia pasti dia hidupnya. Nah kita harus berbelas kasihan, lalu membawa dia untuk berubah. Ya, jadi orang yang berubah-ubah, ya, ya itu adalah orang yang hati cirinya terluka. Nah sekarang kita hamba Tuhan, hamba Tuhan tuh melihat orang yang hatinya terluka, harusnya berkasihan. Kan Yesaya berkata, Roh Allah ada padaku, ia sudah mengurapi aku untuk merawat orang yang hatinya terluka. Nah tadi yang pertanyaan sebelumnya, gimana nih orang berkali-kali melukai saya? Kalau Anda dalam posisi dilukai, dan Anda tidak dalam posisi seperti Yesaya berkata, atau seperti saya berkata, saya hamba Tuhan. Saya berkata, seperti firman Tuhan berkata, Roh Allah ada padaku, ia sudah mengurapi aku untuk merawat orang-orang yang terluka hatinya. Kita kumpulkan orang-orang terluka hatinya. Atau nggak usah dikumpulkan, kita akan berjumpa dengan orang yang terluka hatinya. Dan kita akan mempengaruhi mereka. Kita akan memberitakan kasih. Kita akan menularkan kebaikan, kita akan menularkan pengampunan. Yaitu kita proaktif mengubah orang. Ya, tetap kita sendiri kayak pasien yang terluka, ya kita menghindar dulu. Orang ini selalu, nah ini nyambung pertanyaan yang direct sebelumnya ya, yang orang yang selalu melukai tadi, orang ini selalu bertengkar pada semua banyak orang. Itu tadi, seperti saya katakan, Anda influencer, Anda hamba Tuhan, Anda berbuah, Anda mengubah orang lain, Anda deketi, Anda robah. Anda terpengaruh, Anda terluka, Anda menghindar. Ya, Anda tahu kekuatan Anda sekarang sampai di mana. Pak, malam tadi discuss tentang trauma kecoa. Bagaimana untuk menyembuhkan supaya tidak takut kecoa lagi? Ya, ada yang trauma kecoa, trauma kucing, trauma anjing, karena pernah dikit anjing. Kalau saya ya, ngajari anak kecil yang trauma kecoa. Pertama, menghadapi orang trauma, apapun juga. Jangan diremehkan, jangan walaupun bagi kita ya, sama kecoanya takut gitu, jangan ya. Itu dalam hati kita begitu, kita berpikir begitu, tapi kita nggak boleh bersikap begitu. Ada yang trauma badut, ada yang trauma boneka. Jangan boneka senang, ini badut nangis gitu ya. Jadi kita bisa ngajak ngobrol, ya. Itu badutnya ada yang lucu, tapi ada yang serem ya, gitu ya. Kecoa itu kalau dibentuk digedein, ya, di zoom gede, wih kayak monster lu, emang nakutin, iya lu aku takut gitu. Tapi kita boleh ngajak cerita gitu ya. Kalau apalagi punya pengalaman yang sama lebih gampang, ya empati simpatinya akan muncul. Iya kakak juga dulu sama Coro itu, ingat film ini aja, ingat film monster gitu ya. Tapi saya pikir itu cuma monster. Nah, lalu kita bisa memberikan penjelasan bahwa Coro itu Tuhan itu menciptakan manusia melebihi dari segala binatang, dari segala binatang, apalagi Coro. Dan Coro itu ya kencingnya bau. Nah, baunya kan bukan wangi, bukan sedap, itu racun. Jadi kita tidak boleh takut sama Coro, kita juga boleh membunuh Coro sama dengan membunuh nyamuk misalnya. Kan kita tidak, nyamuk silahkan keluar ya dari rumah saya, ya kan nggak begitu, kita semprot pakai baygon. Jadi suatu saat nanti kita bisa dengan pengertian, lalu kita bisa dengan mengajak, kita ambil baygon ya, kamu kalau misalnya anak sendiri ya, papa gendong ya, kita cari Coro, nggak mau. Ya, atau kalau perlu kita tangkap dulu Coronya, ya kita cariin Coro dulu, kita tangkap, kalau kita masukin ke wadah, nanti wadah kecil ya, kalau dia kan nggak bisa manjat yang licin, nah nanti nih papa tunjukin ya, papa mau bunuh Coro ini karena dia ngeluarin kencing yang beracun, ya kita diciptakan, nah itu bisa. Ya. Cara lain yang banyak digunakan juga adalah misalnya yang takut, ya kan sama ya, misalnya takut badut atau takut Coro, maka justru gambar badut diajak mewarnai si badut. Sampai nanti akhirnya ketemu nggak takut lagi, diajak pegang, nggak salam, akhirnya dia nggak akan tidak takut. Tapi takut itu pasti ada alasannya. Nah alasannya apa? Misalnya nih, udah anak SD, udah SMP,
Wah, ternyata alam bawah sadar. Apa itu alam bawah sadar? Kita ngomong begini sadar. Kita melek itu sadar. Tidur, ngimpi. Itu alam bawah sadar keluar. Nah, alam bawah sadar itu masuknya di kapan? Di usia dini. Maka 0 sampai 6 tahun itu kenapa disebut usia emas? Ya, karena usia di mana segala sesuatu yang dialami masuk alam bawah sadar. Makanya anak usia dini itu harusnya sekolah yang berbasis agama, lahir baru, kenal Tuhan, pujian, penyembahan, itu masuk di alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar masuk di usia dini terutama. Kedua, masuk oleh pihak otoritas. Siapa pihak otoritas? Pendetanya, ustadznya, gurunya, orang tuanya. Nah, bagi anak yang paling banyak pihak otoritas itu orang tuanya. Jadi alam bawah sadar masuk di usia dini. 2, oleh pihak otoritas. 3, repetisi. 4, lewat nada intonasi khusus. Jadi ketika anak mengalami di usia dini dilecehkan seksual, disodomi, dia nggak suka. Tapi nanti besar dia jadi pelaku. Dia jadi homo, melakukan sodomi. Anak kecil dipukul, dia nggak suka, dia nangis. Tapi nanti besar punya anak, dia pukul anaknya. Kenapa? Masuk alam bawah sadar. Nah, maka untuk membetulkannya, kita harus masuk di alam bawah sadarnya. Gimana caranya? Alam bawah sadar itu apa sih? Hati nurani yang terdalam. Makanya kita harus ngajak ngomong baik-baik sampai dia mengeluarkan apa yang dia ingat. Bahkan kalau dia nggak ingat pun, kita bisa punya marifat atau orang yang lahir baru, rohnya ada roh kudusnya, roh kudus bisa mengingatkan dia apa yang pernah dia alami, termasuk pada masa kecil, bahkan termasuk dalam kandungan, kalau dia dulu pernah mau digugurkan. Jadi kalau misalnya kita masih bicara soal coro tadi, ya nanti dia akan cerita si anak nih kalau diajak ngobrol. Iya, dan orang tuanya dari kecil nakut-nakutin, awas lu ada coro, lu, awas lu ada coro gitu. Ya diucapkan berkali-kali begitu ya. Masuk alam bawah sadar, takutlah dia coro. Lalu gimana ngatasinya? Dalam pembicaraan yang dari hati ke hati, dia ingat itu, dia ingat bagaimana muka coro, dia ingat bagaimana menakutkannya si coro, bahkan mungkin dia teriak jerit-jerit. Namanya luka batin. Ya, luka batin karena dikhianati, ya dibayangin sepengkhianatnya, mungkin sampai nangis lagi. Di titik yang terendah itu, kita ajak untuk memilih tidak takut lagi. Nah, tentu harus tidak takutnya kan harus ada alasan. Ya, alasannya apa? Ya kalau trauma binatang, kita manusia Tuhan ciptakan lebih mulia. Kalau itu pengkhianatan, kita diciptakan untuk punya hati yang mulia, untuk bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus disalib juga mengampuni. Mengampuni nggak mudah, tapi mengampuni itu harus. Dan dengan kasih Tuhan kita mengambil putusan, saya mau mengampuni. Jadi waktu nanti ingat lagi, nggak terluka lagi. Karena kita nggak punya, otak kita nggak ada fungsi delete. Kita nggak bisa mendelete kejadian traumatis. Ditipu, dikhianati, difitnah, diperkosa. Kenapa dilupa? Kalau saya tidak mengajarkan untuk melupakan ya, udah lupakan saja, nggak bisa. Diingat aja malah, dijadikan file kehidupan, dijadikan daftar pustaka. Nah, makin diingat, malah makin bangga. Bangga aku bisa mengampuni, bangga dulu aku ditempeleng, lalu kecewa sama orang tua, gara-gara kecewa, kepahitan, penyakit dan macam-macam, lalu saya bisa mengampuni, lalu saya sembuh, mengalami mukjizat. Ngapain saya sembunyikan cerita jelek saya? Wong saya sudah beres dengan masalah itu. Nah, jadi untuk menghilangkan trauma itu kita harus bawa orang untuk mengingat kejadian apa yang membuat dia trauma. Mungkin loh ada yang ekstrim loh. Waktu kecil sama kakak kelasnya mulutnya dimasukin corok begitu ada loh. Jadi kita kadang nggak mau sih sama corok takut. Nah, tunggu dulu. Mungkin ada kejadian yang melatar belakangi. Nah, untuk menyembuhkan trauma termasuk corok, kecoa apapun juga ya. Itu pasti ada kejadian yang melatar belakangi di mana kita harus bawa lagi orang itu pada kejadian itu ya. Nah, itulah sebenarnya nanti masuk di konseling atau waktu yang sebenarnya nggak apa-apa ya kita bahas sekarang aja di modul mengenai kesembuhan luka-luka batin ya, nanti lebih cepat kalau kita udah bahas sekarang juga. Oke, saya lanjutkan lagi. Pak, ada jemaat yang selalu takut, gampang keringat dingin, lalu sudah kebiasaan bawa obat, kalau lagi stres langsung minum obat, anaknya perempuan dapat kerjaan, tapi mesti kos di luar kota, kepikiran terus. Iya, itu namanya orang trauma, ya takut, ya berarti nggak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan melindungi, overprotected sama anak, tapi itu pasti ada sebabnya. Dulu pernah misalnya dia sendiri kos di luar kota, diperkosa, atau temannya diperkosa, atau adiknya atau kakaknya kehilangan, atau diculik. Jadi trauma itu pasti ada
penyebabnya sampai dia stres, ya bawa obat minum, obat penenang, nggak minum itu nggak bisa tidur. Waduh, itu udah parah sebenarnya. Itu udah parah. Kalau udah sampai minum obat penenang, obat tidur itu udah parah ya. Pemulihannya nggak bisa enggak ya. Dari modul 1 kemarin gitu ya. Perjumpaan dengan Tuhan, lahir baru, merasakan kasih Tuhan. Akarnya dari situ. Tapi nanti praktisnya sama tadi yang saya katakan Coro tadi juga gitu ya. Ini pasti ada akarnya. Nah, harus ada satu orang yang dia percaya atau satu orang yang berbelas kasihan dengan dia, berteman dengan dia, sampai bicara dari hati ke hati, ya, sehingga dia akan bercerita gitu ya. Yang tentu dengan orang bertrauma itu kita nggak boleh, kamu tuh harus tabah, harus kuat, mosok nggak bisa sih gitu. Seolah kayak meremehkan. Nanti dia, nah kamu tuh nggak ngerti saya gitu. Jadi kita harus menaruh empati, simpati dulu. Bahwa kamu tuh berat ya hidupmu begini. Kalau saya bisa nolong, berbagi. Kalau kamu mau cerita, ya. Atau syukur kita punya pengalaman yang sama, walaupun tidak serupa ya, tidak sama tapi serupa dengan hal yang lain. Bahwa iya saya juga pernah lu stres berat gitu ya. Gimana nggak stres? Saya cari duit puluhan tahun. Begitu masuk platform digital, waduh, usaha mulai nyungsep, punya utang. Ada orang yang saya utangin nggak sabar, saya dilaporin debt collector. Datanglah debt collector dari Papua, orang-orang Papua, preman-preman Papua. Ini cerita beneran ya, ini kejadian nyata beneran nih. Jadi beneran ini yang saya alami. Lalu sampai di kantor saya, preman-preman Papua ini lihat saya, loh, Pak Jarod, shalom Pak. Preman Papua ketemu saya Salum, nggak jadi nagih, ganti preman Ambon ya sama, ya kan. Ya singkat cerita, yang nagih ganti oknum angkatan, sebuah angkatan, saya nggak sebut nama angkatannya ya, tapi ya oknum sih. Waduh, saya diancam mau dibunuh, saya disekap, ya ceritanya panjang lebar deh gitu. Jadi ya saya ngerasain sih peristiwa traumatis itu kan memang benar-benar menakutkan gitu ya, karena waktu saya diancam mau dibunuh saya doa gitu, bahkan dia bilang beneran nih, kalau saya tembak kamu, memangnya Yesus bisa tahan peluru saya? Lalu sebut nama Tuhan kita, Tuhan Yesus, terus diakhiri dengan tai, anjing, kucing, babi. Yesusmu, tai, anjing, kucing, dan segala macam. Saya dimaki-maki nggak masalah. Tuhan saya dimaki-maki. Itu membuat saya sadar bahwa saya sedang berhubungan dengan orang yang mengancam untuk membunuh saya, ini orang yang tidak takut Tuhan sama sekali. Biasanya tuh orang beragama lain pun tidak akan jelek-jelekin Tuhan orang lain sampai dengan caci maki binatang seperti itu. Belum lagi ketika besoknya saya dapat WA, anakmu di Pondok Indah Mall lantai 2 kan, kamu macam-macam anakmu hilang. Jadi yang ngancam saya memang pihak orang yang punya institusi, lembaga, intelijen dan segala macam ya. Kemampuan intelijen, maksudnya bukan lembaga intelijen, kemampuan seperti itu karena memang sebuah oknum dari sebuah institusi. Itu membuat saya kalau ingat itu ya, waduh, saya pernah trauma hal itu gitu. Tapi saya mengenang hal itu, saya tidak mau melupakan. Ketika saya mengingat-ingat hal itu, lalu saya mengambil hikmatnya, saya bersyukur, saya merasakan pertolongan Tuhan. Saya juga ada bagian yang salah dari saya, terlalu optimis untuk berbisnis, sehingga mengambil barang terlalu banyak dari supplier, dan waktunya bayar jadi nggak bisa, gitu ya. Kita menarik pelajarannya, ya udah selesai. Akhirnya juga saya bayar juga, ya, dalam jangka waktu bahkan yang lebih cepat daripada yang seharusnya. Tapi saya bisa memahami orang yang trauma, karena saya juga pernah, walaupun nggak sampai berlarut-larut. Nah, kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang trauma, maka kita perlu berteman, empati, simpati, sampai dia mau berceritakan. Waktu dia menceritakan, kita harus dengerin benar-benar, bahkan biarkan dia larut, dia nangis, dia berteriak, dia histeris. Berarti dia ingat sampai titik yang terdalamnya, seperti terbayang itu baru kejadian kemarin. Nah, di titik itulah kita mulai ngajak bisa berpikir misalnya. Terus kalau kita mau marah terus, apakah keadaan jadi nggak jadi terjadi? Terus kalau kita mau marah terus, kecewa sama Tuhan, nyalain Tuhan, apa itu bisa diulangi dan dihindari? Kita nggak punya pilihan lain selain kita ikhlas. Kita percaya bahwa Tuhan izinkan, pasti ada baiknya. Mungkin sekarang kita belum ngerti baiknya. Nah, tapi nasihat seperti ini harus setelah lewat titik itu. Titik di mana dia mengalami traumanya, lalu kita disitulah kita berikan dia pengharapan. Kita berikan keyakinan. Tuhan itu penolong. Kalau kita belum mengerti soal keadilan Tuhan, tapi kita percaya penyertaan Tuhan,
Nah, di titik yang seperti itu kita ambil keputusan bahwa keputusan terbaik kita adalah mengampuni, ikhlas. Ya, jangan diminta untuk melupakan. Orang akan gagal melupakan. Otak kita tidak ada fungsi delete. Bahkan kalau saya tidak mengajarkan untuk melupakan. Udah begitu bisa mengampuni, bisa ikhlas, nanti dikenang malah. Kemana-mana bersaksi aja, saya ngalamin ini loh gitu, saya ditipu orang loh, rumah saya kebakaran loh, saya rugi nih 240 miliar, kan saya rugi 240 miliar, saya tidak, itu saya nggak akan simpan sebagai aib, jangan diceritakan, berarti nanti jadi pengusaha yang tidak sukses. Hah, sukses juga, setelah bangkrut ngelukis saja 2 tahun bisa laku 160 lukisan, hampir 2 miliar dapat. Jadi walaupun saya bangkrut, tapi apa saja yang saya kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan bikin saya bangkrut karena Tuhan punya rencana. Dia punya maksud berbicara ini itu. Wah, saya dapat hikmatnya. Saya bisa bercerita panjang lebar betapa baiknya Tuhan dengan mengizinkan. Nah, akhirnya ketika saya sudah menangkap kehendak Tuhan, jadi orang itu akan sembuh sempurna dari sebuah trauma. Pertama dibawa ke titik nadirnya, titik terendahnya. Di situ mengambil keputusan. Keputusan ikhlas, menerima apa adanya, berdamai dengan kejadian itu, ya, memahami kejadian itu. Nanti makin sembuh lagi, tapi butuh waktu ya. Ketika bisa menangkap kehendak Tuhan, menangkap hikmah, dengan kata lain memaknai peristiwa itu. Ya, nanti kalau mau ya kita lanjutkan ya sesinya. Saya punya sesi namanya serial Sekolah Kehidupan. Bagaimana kita memaknai kejadian-kejadian itu sampai nanti kita bisa berkata, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Segala yang terjadi termasuk ingat bangkrut, ditipu orang, difitnah, ini semuanya menjadi file-file kehidupan yang bagi orang lain trauma. Bagi kita itu daftar pustaka. Saya pernah loh mengalami ini, tapi saya mendapat hikmah ini. Jadi ya itu adalah karya Tuhan. Nah, kesembuhan dari trauma ketika kita bisa melihat hal itu sebagai karya Tuhan. Sebenarnya ya kalau Anda udah dibaca belum nih tugas saya ya. Buku yang saya bagikan pertama kali, Pemulihan Seutuhnya, bedah kitab Ayub. Ayub kan mengalami trauma. Anaknya 10 mati, rumahnya roboh kebakaran, hartanya dirampok semuanya habis, badannya sakit, istrinya berkata, kutuki Allahmu, matilah kamu. Jadi Ayub ini mengalami banyak trauma dan Ayub sembuh. Ya, kalau belum baca ya buku yang sudah saya bagikan gratis ya, Pemulihan Seutuhnya, itu bedah kitab Ayub, belajar dari bagaimana Ayub sembuh dari trauma. Nah, di situ nanti bisa dipakai teman-teman untuk melayani orang-orang yang mengalami trauma ya. Kita lanjutkan lagi, saya baca pertanyaan selanjutnya dulu ya. Jadi kembali ke pertanyaannya, ini ibu yang stres minum obat, nanti anaknya nggak diterima kuliah, stres. Diterima, harus pisah kota, stres. Nanti anaknya kerja di luar negeri, senang atau stres? Wah, stres terus nanti. Ya, ini pasti punya latar belakang. Nah, yang mau melayani, ya silakan. Ya, kalau ketemu, nanti didampingi sampai dia cerita. Nah, ajak dia mengambil keputusan untuk ikhlas, untuk menerima keadaan itu, lalu nanti sampai memaknai hal itu. Nah, kita sebagai coach, sebagai konselor, kita bisa mengarahkan, ya, ngajak bincang-bincang. Nah, kalau sekarang udah merenungin hal itu terjadi, kamu dapat hikmat apa? Ya nggak ada hikmatnya, ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan ya. Tapi kalau dia udah mulai mendapat hikmahnya, ya ada untungnya, saya dapat hikmah begini. Lalu kita mulai mengatakan, hikmah itu mahal, lebih mahal daripada permata. Kalau misalnya dia mengalami trauma itu karena ditipu, dan ditipunya sampai dia bangkrut, rumahnya sampai hilang, nilainya 5 miliar tahun 90 akan begitu. Uang 5 miliar tahun 90 itu kayak sekarang 50 miliar, mati juga nggak bisa dibawa ke surga. Yang bisa dibawa ke surga adalah ketika kamu jadi orang bijak, dan kebijaksanaan kamu karena kamu punya pengalaman itu sudah mewarnai dan mengubah orang lain. Jadi kita membawa orang pada nilai-nilai hidup, di mana orang mendapat nilai hidup dari apa yang dialami. Sehingga dari apa yang dialami membawa dia makin mulia. Roma 8, 28, 29 lagi. Bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Kita serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Bagaimana membedakan dari memang penyakit atau terluka? Oke. Kalau bicara luka hati, ya, yang perilaku ciri-cirinya tadi, ya. Jadi
Sebenarnya penyakit itu adalah ciri dari hati yang terluka. Nanti pas di sesi berikutnya ya mengenai kesehatan mental dan penyakit, nanti akan saya tunjukkan ada banyak ayat Alkitab yang menghubungkan mengenai penyakit itu akarnya adalah kesehatan mental atau hati yang terluka, hati yang terganggu. Dengan tadi kan cuma rincian ya, gelisah begini, tapi nanti di modul berikutnya itu setiap poin ada ayat-ayatnya ya. Jadi kalau saya tidak membedakan, memang sebuah penyakit itu atau terluka itu enggak memang jadi satu ya, itu jadi satu, luka hati sampai bahkan ke luka fisik sampai ke penyakit. Dengan ciri-ciri luka hati yang tadi itu adalah itu ciri-cirinya yang terluka ya. Bagaimana cara yang paling jitu? Wah, ini yang paling jitu ini susah. Paling jitu paling cepat. Kalau sembuh ada plester, koreng ya kasih plester ya jitu itu ya. Nah luka batin ini tadi tuh ya, jadi ya udah termasuk yang jawab yang pertama tadi. Akar masalahnya dibawa ke titik nadirnya, ceritanya bagaimana, dari situ baru kita. Waduh ini kan panjang nih sebenarnya nih. Ya kan nggak secepat itu ya, begitu dia udah berani bercerita aja. Kejadiannya begini-begini, wah kita aja bisa kaget loh. Gimana nggak kaget? Wah ternyata diperkosanya begini, ditipunya begini. Waduh ternyata waktu dihajar tuh bukan cuma diancam, Pak Jarod mah bukan cuma diancam, dikasih pistol, ini dipukul beneran. Dipukul juga sih sebenarnya, jam 1 malam. Tapi begitu kita ngalamin begitu, waduh, kita sendiri butuh waktu ngambil nafas untuk kita mau kasih nasihat apa nih gitu ya. Tapi percaya, kalau kita tuh melayani nanti hikmat bisa muncul pada saat itu. Jadi begitu kita sudah sampai apa yang tahu dia alami, nah kalau dia ngalamin begini berarti ayatnya ini, dia ngalamin ini berarti konsepnya ini, dia mengalami pengkhianatan berarti ini gitu ya. Nah, kita lanjutkan di modul-modul berikutnya. Tapi kalau paling cepat atau paling jitu, ya paling jitu adalah tetap harus urutan prosesnya tadi. Orang itu akan sembuh dari traumanya, satu, dia menyadari bahwa dia sakit. Sama kayak orang sakit, oh saya nggak sakit kok, ya dia nggak cari obat. Ya kan, dia sadar, iya bener nih tensi saya rendah gitu loh ya. Oh ya bener nih gula saya tinggi gitu. Dia nggak mau tes gitu ya. Kamu gula nih, lihat ngantuk kayak begitu. Enggak kok, enggak, nggak pernah tes, ya nggak sadar. Begitu dites, bener nih sakit, sadar dulu gitu ya. Lalu dengan kesadaran itu, lalu yakin bahwa saya bisa sembuh. Sama dengan orang trauma itu menyadari bahwa dia ada luka batin, bahwa dia ada trauma, bahwa bahkan kalau dia udah sampai minum obat, dia sadar sih. Cuma kebanyakan kan sudah memang nggak punya harapan untuk sembuh, nganggap ini hal yang biasa, emang saya harus begini. Nah kita kasihkan harapan bahwa kamu bisa sembuh loh, bisa kok gitu ya. Lalu menyadari, dibawa kepada kejadiannya. Lalu dengan kejadian itu dia harus ikhlas. Nah, yang susah untuk ikhlas ini aja nggak ada cara jitu ya. Ini jitu tapi proses panjang ya. Untuk ikhlas itu butuh pengertian ini, butuh didoakan, dikasih pengertian ini, pengertian ini. Kalau nggak ikhlas itu begini, dampak dari tidak ikhlas itu begini. Apa itu ikhlas? Sampai dia nanti saya akan ajarkan juga gitu ya, mengenai ikhlas, let go. Kalau orang John Kabat-Zinn bilang ikhlas ya. Lalu akhirnya kita tidak melupakan tapi berdamai dengan kejadian itu. Nganggap ini sebagai karya Tuhan malah untuk memproses kita. Jadi kita memaknai kejadian. Ya. Berdamai dengan hal itu, bahkan memaknai kejadian, lebih apa lagi, bahkan bisa mensyukuri hal itu karena sudah mendapatkan kebaikan dari hal itu. Udah, itu begitu ingat lagi, nggak akan trauma, bahkan tidak akan pengen melupakan. Malah menjadikan itu menjadi file kehidupan, menjadi perpustakaan hidup yang kita banggakan bahwa Tuhan berkarya dengan dahsyat, yang Dia izinkan dahsyat. Kayak Ayub yang diizinkan dahsyat, gitu kan? Yang awal juga Ayub nggak bergumul, 37 pasal gimana nggak tidak cepat tapi jitu ya. Kalau jitu sama instan kan beda ya. Ini jitu nih, menyadari, berdamai dengan kejadian itu, ikhlas, memaafkan, mengampuni, memaknai, bahkan bersyukur. Oh, udah selesai. Ya, tapi ini tahap-tahapnya panjang ya. Oke. Mengapa kalau saya lihat banjir besar saya cenderung ingin terjun dan takut mati? Saya tahan tapi kepala saya jadi pusing, Wak. Sama ya. Ini namanya trauma. Nah, kejadiannya kan bisa tabrakan, apa bisa lihat banjir,
Bisa ada yang takut naik mobil karena dulu ternyata memang pernah diajak orang ngebut sampai kecelakaan dan di dalam mobil itu ada yang mati di depan dia. Jadi namanya trauma itu biasanya ada hal-hal yang memang menakutkan. Ada juga yang tidak diingat karena traumanya ini di alam bawah sadar masa kecil, misalnya waktu dia bayi, ya sama orang tuanya dicemplungin ke kolam, dicorokin, dan dicorokinnya menjadi trauma gitu ya. Saya pernah tuh anak saya tak cemplungin kamar mandi, tapi dia nggak trauma, dia seneng. Sekarang anak saya ini yang dulu tak cemplungin itu punya anak baru 6 bulan ya, kemarin dibawa ke kolam renang bayi juga tapi nggak dicemplungin ya, tempatnya emang kayak kayak sepanya bayi gitu ya, dikasih pengapung dan anaknya seneng gitu ya. Nah tapi kalau anaknya nggak seneng nih, waduh jadi trauma loh. Nah itu ceritanya bisa macam-macam nih. Jadi kalau ini misalnya ini kan yang bertanya saya ya, gimana saya kalau lihat banjir tuh pengen pengen nyemplung, itu kan berarti kan kalau pengen terjun kayak pengen mau bunuh diri, kayak pengen mati, tapi takut mati, tapi pengen nyemplung. Ya. Apa pernah mau dibunuh, apa pernah mau diancam, apa pernah kebanjiran, apa punya kakak orang tua kakek yang mati kebanjir ke hanyut, ya ceritanya bisa macam-macam. Nah, kalau untuk diri sendiri, saya menyarankan kayak Tuhan Yesus katakan, masuk kamar, tutup pintu, berdoalah, Bapamu ada di sana. Prinsipnya Tuhan itu pribadi. Dia bukan teologi, dia bukan doktrin. Dan Roh Kudus itulah yang ditinggalkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, dan Efesus 1:13 berkata, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita menerima Injil keselamatan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roma 8 berkata, oleh Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama Roh kita, berarti Roh Kudus adanya di Roh kita. Maka sebenarnya kita bisa self healing. Kalau Pak Julianto Simanjuntak bilangnya self counseling gitu ya. Kita punya istilah, Anda masuk ke YouTube ketik self healing Jarot ada ya. Self healing itu ya kita datang sendiri sama Tuhan. Kita nggak butuh pendeta yang cari pendeta yang punya marifat, ya boleh aja kalau kenal hamba Tuhan yang hanya kuat banget marifatnya ya. Kadang-kadang datang hamba Tuhan dari negara mana atau di Indonesia sendiri yang marifatnya kuat gitu ya, ketemu kita tumpang tangan, pegang tangan, lalu membaca masa lalu kita dan tepat. Nah, boleh. Tapi atau kalau nggak, saya menyarankan sih membangun diri sendiri ya, hubungan dengan Tuhan. Jadi yang merasa bahwa hidupnya ada ciri-ciri trauma yang tadi kita bahas, bahkan ini berani menulis kalau lihat banjir pengen terjun tapi takut mati gitu ya. Kenapa nggak lari? Kenapa nggak pengennya menghindar atau pengennya cuma melihat pengen terjun gitu ya? Masuk kamar, tutup pintu, nyanyi aja lagu jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, memuji, menyembah Tuhan, tutup mata, lalu mulai berdiam diri, mulai heningkan perasaan, heningkan pikiran. Mencoba untuk bisa membedakan antara hati nurani atau roh manusia, roh kita, di sana ada Roh Kudus. Kita mulai bisa mencoba untuk mengistirahatkan pikiran. Ya kalau yang karismatik boleh aja kalau pakai ilmunya Paulus, kalau aku berbahasa roh maka rohku lah yang berdoa dan akal budiku tidak berdoa, tidak berpikir, nggak berbicara, nggak bekerja, jadi berbahasa roh gitu ya. Atau kalau saya lebih senang juga nggak berbahasa roh sih, diem aja ya. Kalau saya belajar diem, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, sampai rasanya tenang, kayak kita berdua dengan Tuhan. Pikiran kita kadang bergejolak ke sana kemarin, pengen mikir itu, mikir ini, besok ngapain, ini ngapain, apalagi kegiatannya banyak, tugasnya banyak, waduh gitu. Tenang aja, tenang, tenang. Belum bisa tenang, denger lagu lagi, rohani, perasaannya gelisah, khawatir, ditenangkan. Sampai dengar suara Roh Kudus. Kan susah membedakan antara itu hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, atau Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus pasti benar, dia nggak pernah bohong, dia akan mengingatkan kebenaran, dia akan mengingatkan dosa. Kalau Roh Kudus datang, kata Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa. Satu. Apalagi, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan tentang apa yang aku katakan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan? Firman Tuhan. Maka ayat yang lain, Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Jadi kita nanti bisa mulai belajar membedakan ini pimpinan Tuhan. Nah, kalau pimpinan Tuhan, itu pasti benar. Nah, sampai nanti kita diingatkan tuh, iya waktu kecil kan dibawa tuh sama kakek
hampir tergelincir, masuk ke sungai apa ya. Apa yang membuat trauma? Lalu itu direnungin, lalu bersyukur dengan hal itu, nggak jadi jatuh. Jadi ceritanya bisa macam-macam, tapi intinya orang itu bisa lewat bantuan orang lain, seorang konselor hamba Tuhan, atau kalau Anda lahir baru, Anda sendiri yang datang kepada Tuhan untuk minta Tuhan yang bongkar hati kita. Kita mengaku bahwa saya punya perilaku yang tidak sewajarnya, saya nggak tahu benar pasti Tuhan yang mana penyebabnya. Ya, kalau kita renungin, ya kadang lewat pelajaran firman Tuhan kita jadi tahu, iya nih kayaknya saya ini nih, aduh saya kena yang ini nih. Nah, udah, itu berarti udah firman Tuhan yang berbicara gitu. Kalau enggak, kita bisa minta bantuan Tuhan berbicara dalam hati kita untuk menuntun kita, menyingkapkan hal-hal yang terselubung. Karena sebenarnya kan semuanya itu ada di yang kita alami, bahkan dalam kandungan, dalam janin, masa kecil, masa bayi. Itu kan semua memori kan ada di otak kita kan. Itu ada, gitu. Cuma kita nggak ingat aja. Jadi sesuatu yang ada, Tuhan nggak akan mengarang-arang. Nah, kalau itu menjadi akar sebuah masalah, akar sebuah perilaku, akar trauma, apalagi kalau kejadian itu nggak sampai mundur ke belakang dalam kandungan atau usia dini ya, akan lebih cepat lagi ingatnya. Iya sih, waktu SMP saya pernah ngalami ini, SMA pernah begini. Atau bahkan nggak usah jauh-jauh SMP. Bener, suami saya pernah ngata-ngatai saya begini, dia mengkhianati saya trauma. Karena suami saya pertama yang sudah meninggal, dia selingkuh. Sekarang saya pernikahan yang kedua, saya cemburuan. Itu kan nggak usah pakai masuk kamar juga cepet banget itu. Ya, karena emang yang membuat perilaku misalnya cemburuan terus atau curiga terus, ternyata pernikahan kedua, pernikahan pertamanya suaminya selingkuh berkali-kali, dia udah meninggal, sekarang menikah, orangnya padahal nggak macam-macam, tapi cemburunya masih dibawa. Itu kan nggak usah pakai jiwaku terbuka, nggak usah merem sebentar aja langsung tahu tuh ini penyebabnya kan gitu ya. Jadi banyak cara untuk kita mengetahui apa menjadi akar perilaku atau menjadi akar luka hati. Lalu sembuhnya ya Tuhanlah yang menyembuhkan luka hati. Nah, Mazmur berkata, kita berkata, Tuhan menyembuhkan luka hati mereka dan membalut luka-luka mereka, etsebet mereka, gitu ya, luka-luka atau etsebet. Oke, satu lagi pertanyaan. Kalau takutnya karena merasa jijik seperti jijiknya dengan tikus, ya kalau takut jijik, ya lihat, maaf nih ya, nggak usah tikus, nggak usah corok gitu ya, lihat tai juga jijik kan. Kan kotor tuh bau gitu ya nggak apa-apa ya, itu jadi wajar. Tapi trauma itu sampai bisa aja harus lihat coro jerit-jerit lari ketakutan gitu loh, itu namanya trauma gitu. Kalau kalau coba jijik ya namanya tai kan kotor gitu ya. Kalau saya ya kalau lihat tai ya nggak ada pembantu ya saya tahan nafas sebentar aja, saya ambil gitu ya. Bahkan kadang istri saya ada bau bangkai tikus nih gitu ya, saya cari ketemu nih, pakai tangan Pak, pakai plastik pegang, masukin plastik yang lain jadi nggak kena tangan kita, itu bisa cuci ini, ikat coba buang ke tempat sampah yang lapis-lapis plastiknya, jadi nggak bau gitu ya. Kalau saya emang mau lihat tai, lihat bangkai tikus ya udah nggak jijik lagi gitu ya. Ya tapi kalau orang jijik ya nggak bisa dipaksain ya, nanti paksain malah jadi muntah misalnya gitu sampai nggak tahan dengan jijiknya, bukan soal trauma, yaitu wajar saja ya. Oke, terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir yang saya baca, Pak, hasil saya MBTI INFP. Saya memang tertutup tapi tidak rendah diri. Apakah hasil MBTI dan sifat tertutup tersebut berkorelasi dengan luka batin? Oke. Nah, ini pertanyaannya bagus sebenarnya ya. Bagus, ilmiah, tajam ya. Sama juga ya, mungkin MBTI atau tes temperamen dasar, saya sanguin. Nah, itu adalah kecenderungan perilaku. Kecenderungan perilaku itu memang dia terlahir seperti itu. Nah, apa bedanya? Jadi kecenderungan perilaku termasuk kepribadian itu kepribadian pun juga kecenderungan perilaku yang secara genetik, secara psikologis kita terlahir dengan kecenderungan seperti itu. Itu sebenarnya bukan sebuah luka hati. Ya, orang sanguin cenderung pelupa, orang kolerik cenderung dominan. Ya, tapi arogan, sombong kan lain. Nah, sekarang gimana membedakannya sikap itu adalah sebuah kepribadian atau sebuah luka hati?
Oke, contoh ya. Jadi misalnya gini, ini suami saya ini atau anak saya ini tertutup, Pak, gitu. Ini tertutupnya hati yang terluka atau tertutupnya karena dia melankolik. Nah, maka gini, kalau dia dari kecil memang tertutup, dari TK, SD, SMP, lalu SMA memang tertutup, menikah tertutup, memang dia melankolik. Dites, memang dia melankolik. Tapi kalau hati luka itu begini, ini dulu SD ceria, terbuka, SMP terbuka, kelas 1 SMP kelas 2 nih loh, dia mulai tertutup. Nah, dia berubah di tengah jalan. Kenapa? Jangan-jangan bapaknya ingkar janji, jangan-jangan dibully sama gurunya. Berarti itu terluka, ya. Jadi sebuah sifat yang dari dulu seperti itu, memang dia pemalu gitu ya. Ya, itu bukan luka hati, tapi sudah sikapnya pemalu sebenarnya, flekmatik, melankolik, tapi pernah ditambah dibully, sekarang malunya berlebihan ya, flekmatik tapi nggak banget begitulah gitu nih sampai ke itu hati yang terluka. Jadi ada, makanya kita awali dulu dengan mengenai personality, mengenai kepribadian, temperamen dasar, untuk kita mencoba memahami seorang manusia awalnya lahir seperti apa. Nah, harusnya berubah ke arah yang baik. Itu berarti pertumbuhan ke arah Kristus. Berubah ke arah yang jelek, itu sebenarnya terluka. Jadi suami terbuka loh. Menikah itu ya, kita udah nikah 10 tahun, tapi tahun yang terakhirnya tertutup. Nah, kenapa tertutup? Jangan-jangan setahun yang lalu, waktu dia terbuka soal gajinya, soal punya tabungan berapa, ibu marah luar biasa, dia takut dimarahin lagi. Karena dimarahi, hatinya terluka, dia nggak mau dimarahin lagi, jadi tertutup. Jadi tertutup ini bukan sifat bawaan ini. Dia bawaannya terbuka. Bahkan orang tuanya, adiknya semuanya bilang, dia itu orangnya terbuka. Tapi harus sebagai istrinya, enggak, dia tertutup. Dia tertutupnya cuma sama Anda saja. Kenapa dia tertutup sama Anda? Sedangkan di kantor dikenal orang yang terbuka, orang jujur, banyak bicara. Nah, itu terluka. Itu hati yang terluka. Jadi ketika dia bersikap tertentu, tidak seperti sikap yang lainnya. Jadi itu adalah terluka. Membedakannya apakah itu kepribadian. Nah, kepribadian sendiri bisa berubah, karena yang nggak berubah cuma setan dan Tuhan Yesus, ya kan? Manusia akan berubah, tapi perubahan kita ke arah Tuhan Yesus, bukan ke arah setan. Ketika orang hatinya terluka, nah maka dia mengalami perubahan negatif. Kalau dia dari dulu misalnya seorang yang introvert, tertutup, ya memang berarti emang begitu. Ya, ayo kita berubah. Bisa berubah kok. Manusia bisa berubah. Seperti mundur ke pelajaran yang dulu, bagaimana cara orang-orang berubah. Ya, lah tambah satu lagi. Oke, terakhir dari yang terakhir ya. Misal waktu kita TK, SD, anak saya cowok nggak bisa diem, tergolong aktif. Sekarang sudah SMP jadi pemalu. Ada kemungkinan dia terluka. Ya, anak-anak remaja paling banyak dia mengalami terluka, penolakan, dibully. Waduh, itu masalah gambar diri kebanyakan bermasalah di situ. Lalu perilakunya berubah negatif. Si ceria jadi pemurung, yang berani maju ke depan jadi pemalu, yang terbuka jadi tertutup. Jangan diabaikan. Ya, jangan diabaikan. Banyak banget yang terluka, kepahitan, kecewa dengan ibunya, kecewa dengan bapaknya, diam-diam. Kalau udah begitu, nanti tinggal memberontak, menyakiti diri sendiri, harmful, ya. Karena awalnya terluka. Perilaku unfinished behavior, segala itu nggak selesai, PR nggak selesai, tugas nggak selesai, ya, karena luka batin. Oke, nanti kita sambung di sesi selanjutnya, ya. Jadi kita hentikan karena ada segi waktu, ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Saya stop rekaman.